Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, Tuhan, pada hari ini kami beribadah, Tuhan kami berkati, kiranya di sepanjang awal hingga akhir kami ibadah, Tuhan selalu memberkati. Tuhan, ini adalah doa kami, haleluya, amin. Teman-teman, saya undang untuk berdiri, mari kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membaca nats Alkitab dari kitab Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kami adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah genteng, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita akan memuji Tuhan, kita bernyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Kurasa
kita menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Shalom adik-adik terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji hormat hanya untuk Tuhan kami yang ada dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama kembali di tempat ini untuk memuji mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati pikiran dan hati kami, sehingga saat firman yang disampaikan, kami boleh mengerti dan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan, Roh Kudus-Mu kiranya menguasai saat firman ini disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tema kita hari ini adalah manusia baru dalam Kristus. Adik-adik terkasih, Allah senang membuat sesuatu yang baru. Ketika dosa merusak sesuatu yang Allah ciptakan, Allah membuat sesuatu menjadi baru seluruhnya. Itulah yang Allah lakukan kepada kita saat Ia menyelamatkan kita. Allah menjadikan kita menjadi seorang manusia baru dalam Kristus. Nah, pertanyaannya adalah, ketika Allah melihat keadaan kita sebelum kita diselamatkan, apa yang Allah lihat? Allah melihat 3 hal. Yang pertama, Allah melihat dosa-dosa kita. Lalu, yang kedua, Allah melihat kita sebagai orang berdosa. Dan yang ketiga, Allah melihat kita dalam keluarga Adam yang berdosa. Ini adalah keadaan yang sebenarnya dari orang yang belum diselamatkan.
Tetapi Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia ingin melepaskan kita dari hal-hal yang melawan kita. Karena itulah Ia mengutus Putra yang dikasihinya ke dalam dunia. Marilah kita lihat bagaimana Allah melepaskan kita dari ketiga hal ini. Yang pertama, bagaimana Allah melepaskan aku dari semua dosa-dosaku? Mari kita lihat ilustrasi gambar yang ada di layar. Allah melepaskan kita dari dosa-dosa kita dengan meletakkan dosa-dosa kita pada anaknya di kayu salib. Alkitab berkata, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Terdapat dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6. Tapi karena kita telah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, Allah telah mengampuni semua dosa-dosa kita untuk selamanya. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana Allah melepaskan kita dari diri kita yang lama, yang berdosa itu? Mari kita lihat ilustrasi yang ada di layar. Sebagai orang yang belum diselamatkan, kita memiliki dua masalah besar. Satu, dosa-dosa kita, hal-hal buruk yang telah kita lakukan. Dan yang kedua, diriku sendiri, diri kita, sebagai manusia berdosa yang melakukan hal-hal buruk itu. Meskipun Tuhan telah mengampuni semua dosa kita, kita masih mempunyai dosa, masalah dengan diri kita sendiri. Ketika diri kita menguasai kita, maka kita melakukan banyak dosa lagi. Nah, pertanyaannya, dari mana datangnya dosa-dosa kita itu? Itu datang dari dalam diri kita sendiri, dari dalam hati kita. Yesus berkata, semua jenis dosa berasal dari dalam, keluar dari hati. Kita tidak mau terus-menerus berdosa, tapi kita tidak bisa merubah diri kita sendiri. Hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalah kita dengan diri kita yang berdosa ini. Pertanyaannya lagi, bagaimana Allah melepaskan kita dari diri kita yang lama? Nah, dengan menyatukan kita dengan Kristus di kayu salib. Saat Kristus disalibkan, diri kita yang lama, yang dalam Alkitab disebut manusia lama, turut disalibkan bersamanya. Alkitab berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. 1 Korintus 1 ayat 30. Tuhan menyatukan kita dengan Kristus di kayu salib. Saat Kristus disalibkan, diri kita yang lama, yang Alkitab sebut sebagai manusia lama, turut disalibkan bersamanya. Alkitab berkata dalam Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Mari kita perhatikan ilustrasi yang ada di layar. Pertanyaan lagi, bagaimana kita tahu bahwa kita telah disalibkan bersama Kristus? Jawabannya, kita tahu karena Allah yang berkata demikian. Alkitab berkata, manusia lama kita telah disalibkan bersama Kristus. Mungkin kita berpikir, Kristus disalibkan 2000 tahun yang lalu.
Bagaimana mungkin aku disalibkan bersama Kristus? Nah, untuk menolong kita memahami ini, marilah kita mengambil selembar kertas dan menggunting orang-orangan, lalu taruhlah orang-orangan itu dalam sebuah buku. Di mana orang-orangan itu sekarang, ia ada di dalam buku dan akan tetap berada di sana. Jika kita taruh buku itu di atas meja, di mana orang-orangan itu sekarang? Dalam buku di atas meja. Jika kita membungkus buku itu dan mengirimnya ke kota lain, ada di mana orang-orangan itu? Jawabannya masih di dalam buku di kota lain. Dalam ilustrasi ini, buku merepresentasikan Kristus dan orang-orangan itu adalah kita. Sama seperti kita menaruh orang-orangan itu di dalam buku, Tuhan pun menaruh kita dalam Kristus ketika kita percaya kepadanya. Setelah orang-orangan itu berada dalam buku, apapun yang terjadi dengan buku itu akan terjadi pula dengan orang-orangan itu. Begitu pula dengan kita. Sekali Allah menempatkan kita di dalam Kristus pada kayu salib, apapun yang terjadi dengan Dia terjadi pula pada kita karena kita berada di dalam Kristus. Ada dua fakta besar yang merupakan kenyataan dari setiap anak Tuhan. Yang pertama, Kristus mati untuk kita. Dan yang kedua, dan kita mati bersama Kristus. Bagaimana kita tahu Kristus mati untuk kita? Kita tahu karena Allah mengatakan demikian dalam firman-Nya. Roma 5 ayat 8, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lalu pertanyaannya lagi, bagaimana kita tahu bahwa kita mati bersama Kristus? Kita tahu karena Allah mengatakan demikian dalam firman-Nya. Alkitab berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan bersamanya. Allah meletakkan kita di dalam Kristus di kayu salib. Kita disalibkan bersama Dia. Allah ingin kita tahu tentang hal ini. Mari kita perhatikan ilustrasi di layar. Saat Kristus disalibkan, kita pun turut disalibkan bersama Dia. Saat Kristus mati di kayu salib, kita pun turut mati bersamanya. Itulah akhir dari hidup kita yang lama. Saat Kristus dikuburkan, kita pun dikuburkan bersamanya. Di mata Allah, kehidupan lama kita sudah hilang. Secara jasmani, diri kita belum mati, tapi inilah hal-hal yang benar tentang kita di dalam Kristus. Ingat, orang-orangan yang berada dalam sebuah buku tadi, setelah orang-orangan itu berada dalam buku, apapun yang terjadi dengan buku itu akan terjadi pula pada orang-orangan itu, karena ia berada di dalam buku itu. Saat Kristus bangkit dari kubur, kita pun bangkit bersama Dia sebagai manusia baru di dalam Kristus. Kita memiliki hidup yang baru. Allah menciptakan kita menjadi manusia baru dalam Kristus. Kita masih memiliki tubuh yang lama, tapi kita orang baru secara batin. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, sekarang kita masuk ke next step. Aku punya keluarga baru. Ketika Allah memandang ke bawah, Dia melihat
semua orang sebagai kesatuan dari dua keluarga. Keluarga Adam yang berdosa atau di dalam keluarga Kristus. Kelahiran alami kita semua berada dalam keluarga Adam yang berdosa. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Kamu harus dilahirkan kembali." Kita harus dilahirkan kembali. Kita harus dilahirkan kembali secara roh untuk menjadi keluarga Kristus. Mereka yang berada dalam keluarga Kristus disebut anak-anak Allah. Inilah beberapa kabar yang luar biasa. Saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita, Allah membawa kita keluar dari keluarga Adam dan membawa kita masuk ke dalam keluarga Kristus. Kita sekarang berada dalam Kristus. 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus." Kita sekarang punya keluarga baru. Pertanyaannya lagi, bagaimana aku bisa berada dalam Kristus? Jawabannya, Allah yang menaruh kita di sana. Kita tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi Tuhan yang melakukannya untuk kita. Dengan kuasanya yang dahsyat, Ia membawa kita keluar dari keluarga Adam dan membawa kita masuk dalam keluarga Kristus. Ia berkata, "Sebab Dia yang meneguhkan kamu dalam Kristus adalah Allah." 2 Korintus 1 ayat 21. Apa artinya berada di dalam Kristus? Berada dalam Kristus berarti kita berbagi di dalam segala hal yang dilakukan Kristus dan semua keberadaannya sekarang. Di manakah Kristus sekarang? Dia duduk di sebelah kanan Allah, Bapa di dalam surga, dan Dia memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, dari penjelasan di atas ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dalam Kristus kita diampuni. Karena kita berada dalam Kristus, Allah mengampuni setiap dosa kita. Alkitab berkata, darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tuhan berkata, "Kau adalah anakku yang telah diampuni selamanya." Yang kedua, dalam Kristus kita dikasihi. Allah mengasihi kita dengan sepenuh hatinya. Ia akan selalu mengasihi kita dengan segenap hatinya. Apa yang Allah ingin aku perbuat? Allah ingin kita pun mengasihinya dengan segenap hati. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 37, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Lalu yang ketiga, dalam Kristus aku diterima. Karena aku berada di dalam Kristus, aku diterima oleh Allah. Kita semua senang jika orang lain menerima kita. Tapi diterima oleh Allah adalah yang terpenting dari semua penerimaan. Kita berkata dalam Efesus 1 ayat 6, Dia menjadikan kita diterima sebagai yang dikasihi di dalam Kristus. Allah selalu mengasihi kita dan menerima kita di dalam Kristus. Dia pun sekarang bersukacita karena kita. Lalu pertanyaannya, siapakah aku sekarang? Aku adalah pribadi yang seperti Allah katakan. Aku adalah manusia baru dalam Kristus. Tidak masalah apapun yang kulakukan sebelumnya, Allah telah menyelamatkanku. Apapun yang kupikirkan tentang diriku, apapun yang orang lain pikirkan tentang diriku, aku adalah pribadi yang Allah katakan. Aku adalah anak Allah
yang selamanya telah diampuni. Allah telah mengampuni seluruh dosaku selamanya. Aku adalah manusia baru dalam Kristus. Hidupku yang lama sudah berakhir saat aku mati bersama Kristus. Saat Kristus bangkit dari kematian, aku pun bangkit bersamanya dan menjadi manusia baru dalam Kristus. Allah mengasihiku dan bersukacita karenaku sama seperti Dia mengasihi dan bersukacita ke atas anaknya. Aku adalah pribadi tempat di mana Kristus tinggal. Rasul Paulus berkata, Kristus hidup di dalamku. Inilah yang benar untuk setiap orang percaya. Lalu musuhku, si iblis, dia adalah pendusta dan ia senang memasukkan kebohongan dalam pikiranku seperti ini. Aku bodoh, aku gagal, aku bukan siapa-siapa, tak ada yang suka padaku. Allah tidak suka ketika kita mempercayai kebohongan iblis. Dia senang jika kita mempercayai akan kebenarannya. Apa itu kebenarannya? Allah mengasihiku dan menerimaku dalam Kristus. Nah, adik-adik, kita akan tutup firman kita dengan membaca 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih kami sudah boleh belajar lagi akan kebenaran firman Tuhan. Materaikan firman dalam hati dan pikiran kami, agar kami mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang ada di sorga, kami naikkan doa ini. Amin. Sebagai respon atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita menyanyikan pujian terima kasih.
Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan bisa diberikan melalui transfer yang tertera di layar, atau bagi yang mempunyai dompet digital seperti GoPay bisa memberikan dengan cara scan QR code yang tertera di layar. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan pujian Betapa Hatiku. Baik adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Kami umat-Mu menyadari bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah. Namun Engkau tetap mengasihi kami seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Ya Tuhan, kami mohon supaya gereja yang kami pijak ini beserta gereja lain dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru yang bisa beribadah bersama kami. Kami mohon agar pelayanan-Mu dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Tak luput kami berdoa agar pandemi COVID-19 ini bisa segera hilang dari muka bumi sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Bagi adik-adik kami yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya dapat dipulihkan ya Tuhan.
Kami juga mohon kepadamu ya Bapa, teguhkanlah iman para pemimpin kami, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri dan wakil rakyat, untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini, dan kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya persembahan ini dapat dipergunakan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, masih banyak permohonan yang sebenarnya ingin kami sampaikan, namun hanya sebagian saja yang bisa kami ucapkan. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa saja permohonan dari hati kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, saya undang teman-teman untuk berdiri. Mari kita menyanyikan pujian "Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan". Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada minggu ini, saat ini. Dan adik-adik, kembalilah dalam kehidupanmu hari lepas hari, tunaikanlah tugas dan tanggung jawabmu sebagai seorang anak di dalam kehidupan bersama dengan orang tuamu, dan lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu adik-adik, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Bapa di sorga dan pertolongan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, dipersilakan untuk saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Silakan subscribe lalu tekan lonceng notifikasinya untuk update ibadah setiap minggunya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.